Suasana tegang pecah setelah teriakan biadab itu. Perjuangan di mata cukup banyak orang digantikan oleh keserakahan yang padat pada saat ini. Kolam darah Gunung Surga memiliki daya pikat yang sangat besar bagi mereka. Namun, jika mereka tidak memiliki rubah putih untuk memimpin, tidak mungkin bagi mereka untuk keluar dari labirin. Maka, meskipun mereka jelas tahu bahwa Xiao Yan kuat, mereka hanya bisa keluar semua dan mengambil risiko karena daya pikat kolam darah Gunung Surga. Ledakan. Keserakahan di mata semua orang baru saja muncul ketika suara yang dalam dan teredam tiba-tiba muncul. Segera, semua orang tercengang melihat sosok manusia yang pertama menyerang ke depan terbang kembali seperti layang-layang yang talinya telah dipotong. Akhirnya, sosok itu dengan keras bertabrakan dengan pohon besar. Kekuatan yang kuat menyebabkan pohon besar itu membentuk beberapa retakan seukuran kepalan tangan. Pohon yang menjulang tinggi juga mulai goyah. Sosok manusia yang mendarat di tanah segera memuntahkan seteguk darah segar. Ekspresinya langsung menjadi pucat. Tatapannya mengandung sedikit kejutan dan kekejaman saat dia melihat tempat di mana Xiao Yan berada. Tidak ada yang berhasil melihat dengan jelas apa yang terjadi dalam peristiwa sepersekian detik. Yang bisa mereka lihat hanyalah bahwa seorang pria yang tidak beruntung, yang telah menjadi orang pertama yang memecahkan suasana tegang, menderita serangan sengit saat dia mengambil langkah maju. Dari kelihatannya, orang yang menyerang jelas adalah pemuda yang tampak acuh tak acuh. Aku tidak akan menahan diri lain kali. Langkah kaki Xiao Yan dengan lembut berhenti. Tatapannya menatap pintu pohon saat mulutnya perlahan meludahkan beberapa kata yang dipenuhi dengan niat membunuh yang keras. Tenggorokan cukup banyak orang berguling setelah mendengar kata-kata ini. Keserakahan yang baru saja melonjak dari hati mereka juga sedikit memucat karena syok. Mereka saling memandang dan tidak ada dari mereka yang berani menyerang lebih dulu. Jika dia diizinkan memasuki labirin, semua orang harus menunggu 3 tahun sebelum seseorang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu lagi. Jika kami berhasil mengisi daya, kami mungkin masih memiliki kesempatan. Selama kita bisa memasuki kolam darah Gunung Surga, semuanya akan. Klan dan sekte tempat semua orang berada pasti akan berusaha keras untuk merawat kita. Perawatan kami akan jauh lebih baik dari sekarang. Hal hebat apa yang bisa dicapai seseorang dengan menjadi begitu takut? Tangisan marah yang dipenuhi dengan hasutan sekali lagi terdengar sementara keserakahan di hati semua orang diam-diam melemah. Mata Xiao Yan berubah menjadi sangat gelap, dingin saat ini. Dia perlahan menoleh dan menatap orang yang telah berbicara. Itu mengejutkan masih orang dari sebelumnya. Hati orang itu langsung dingin saat melihat Xiao Yan menoleh. Dia menyeka darah di sudut mulutnya, mundur beberapa langkah, dan menyapu pandangannya. Dia hanya tersenyum gelap dan dingin ketika dia melihat bahwa keserakahan sekali lagi melonjak di mata semua orang. Namun, sebelum senyum gelap dan dingin, yang muncul di wajahnya, bisa benar-benar terbentuk, tubuhnya tiba-tiba menegang. Ini karena dia melihat sosok dengan cepat muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Wajah jahat Xiao Yan juga dengan cepat diperbesar di matanya. Mata orang itu, yang telah berbicara, menyipit saat melihat Xiao Yan muncul. Menjadi Dou Huang, reaksinya cukup cepat. Kakinya menginjak tanah dan pilar batu tiba-tiba menonjol dari tanah. Pilar batu ada di depan kakinya, dan dengan dorongan, dia menembak ke belakang. Hati orang yang berbicara menghela nafas lega saat dia merasakan suara angin di samping telinganya. Dia dengan tegas berteriak, "Apa yang semua orang tunggu?" Meskipun orang ini adalah Dou Huang bintang 9, dia jelas bukan tandingan kita semua bersama. Suaranya tiba-tiba berhenti, dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Matanya menyipit saat dia perlahan menundukkan kepalanya, hanya untuk melihat tangan, dipenuhi dengan api hijau giok. Dengan kejam menembus bagian belakang hatinya seperti pisau tajam. Suhu nyala api yang tinggi mencegah tangan menyentuh bahkan setetes darah. Ekspresi Xiao Yan dingin setelah membunuh orang ini dengan satu serangan. Dia bisa merasakan bahwa keserakahan di mata orang-orang di sekitar telah benar-benar digerakkan. Api di tangan Xiao Yan melonjak keluar dan langsung membakar mayat orang ini menjadi abu. Tubuhnya bergerak dan sudah tiba di samping Nalan Yanran di saat berikutnya. Setelah meraihnya, dia menyerbu ke pintu pohon dengan cara seperti kilat. Ledakan.
Jarak puluhan meter itu tidak jauh. Dengan kecepatan Xiao Yan, dia menutupinya dalam sekejap mata. Tepat ketika tubuhnya hendak bergerak, tanah di sekitar pintu pohon langsung mulai bergetar. Lebih dari selusin pilar kayu tajam yang sangat besar, diaglomerasi dari Douki, melepaskan diri dari tanah dan secara kebetulan menutup pintu pohon. Xiao Yan menyipitkan matanya dan melihat pilar kayu yang menghalangi pintu pohon. Dia melambaikan lengan bajunya dan nyala api hijau giok melesat dengan cara seperti kilat. Itu dengan mudah menghancurkan semuanya. Sementara dia berlari dengan cepat, Xiao Yan mengepalkan tangannya dan penguasa Xuan berat muncul. Xiao Yan baru saja menghancurkan pilar kayu saat tanah bergetar. Sejumlah paku batu yang tak terhitung jumlahnya secara eksplosif ditembakkan dari bawah kaki Xiao Yan. Berhati-hatilah. Nalan Yanran buru-buru mengingatkannya saat melihat paku itu. Suaranya baru saja terdengar ketika dia merasakan sesuatu mengencang di pinggangnya yang halus. Setelah itu, tubuhnya terbang keluar, bergegas melewati wilayah lonjakan batu dalam sekejap mata, dan mendarat di luar pintu pohon. Suara angin kencang yang menusuk telinga tiba-tiba muncul ketika tubuhnya mendarat. Banyak pilar energi, yang mengandung angin kencang, menabrak Xiao Yan dan Nalan Yanran dengan kejam. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia memegang penggaris berat itu erat-erat di tangannya dan mulai mengayunkannya. Lapisan demi lapisan gambar penggaris segera muncul dan membentuk pertahanan bayangan penggaris di depannya, yang bahkan tidak bisa dilewati angin. Banyak serangan Douki mendarat di pertahanan bayangan penguasa, memancarkan gelombang demi gelombang ledakan yang jelas. Bayangan penguasa juga sangat berkurang, dan baru saja akan menghilang ketika lebih banyak bayangan penguasa muncul. Mereka dikemas dengan cara yang sangat padat yang terbentuk tanpa henti. Pertahanan bayangan penguasa gelap hitam itu seperti penghalang melingkar hitam, menutupi Xiao Yan dan Nalan Yanran. Serangan sengit hanya bisa menyebabkan penghalang pertahanan sedikit beriak. Tampilan 6 tubuh gabungan mengalir penguasa dengan kekuatan Xiao Yan saat ini adalah sesuatu yang sulit dihancurkan oleh orang-orang ini. Selain itu, pertahanan teknik penguasa ini terus-menerus dan tidak takut dengan jumlah superior pihak lain. Hati semua orang tanpa sadar menjadi dingin ketika serangan Douki terakhir diblokir oleh bayangan penguasa hitam. Meskipun orang ini adalah Dou Huang bintang 9, ada hampir 20 Dou Huang di pihak mereka, namun mereka tidak dapat mematahkan pertahanan pihak lain meskipun menyerang bersama. Bintang Dou Huang 9 mungkin kuat, tapi sepertinya cukup sulit untuk mencapai tahap seperti itu, bukan? Bayangan penguasa berwarna hitam perlahan menghilang. Segera, sosok pemuda yang menyebabkan hati semua orang merasa kedinginan sekali lagi muncul. Sepasang mata hitam pekat, tanpa emosi perlahan terangkat. Siapapun yang melirik dengan mata ini akan merasakan perasaan dingin ditatap oleh ular berbisa. Masuk dulu. Xiao Yan membelakangi Nalan Yanran saat dia berkata dengan lembut. Nalan Yanran kaget saat mendengar ini. Dia dengan patuh mengangguk dan berkata, aku akan menunggumu di pintu masuk labirin. Jangan berjalan sembarangan setelah Anda masuk. Hati-hati. Xiao Yan memberi kode kepalanya. Melihat ini, Nalan Yanran, memegang rubah putih, dengan hati-hati mundur ke tempat pintu pohon itu berada. Setelah itu, dia memasukinya di depan mata berapi-api semua orang. Penguasa berat di tangan Xiao Yan perlahan terangkat saat melihat Nalan Yanran masuk. Douki hijau giok yang kuat melonjak keluar dan segera dituangkan ke penguasa yang berat. Setelah menuangkan Douki, warna hitam gelap dari penguasa Xuan berat dengan cepat berubah menjadi warna hijau giok. Ekspresi semua orang tanpa sadar berubah saat mereka merasakan Douki yang kuat yang dipancarkan dari penguasa berat di tangan Xiao Yan. Beberapa yang berhati-hati sebenarnya mulai diam-diam menarik diri. Baru sekarang mereka mengerti bahwa orang muda di depan mereka ini sebenarnya adalah orang yang kuat yang tidak kalah dengan orang-orang seperti Tang Ying dan Wang Chen. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Senyum dingin muncul di wajah Xiao Yan saat dia merasakan bahwa beberapa orang ingin mundur. Segera, dia memfokuskan matanya dan penggaris berat di tangannya tiba-tiba diretas ke depan. Tsunami membelah api. Tangisan lembut terdengar di hatinya dan cahaya di wilayah ini tiba-tiba melonjak.
Cahaya penggaris hijau giok, berukuran lebih dari 100 kaki, memancarkan tangisan yang menusuk telinga, seperti naga yang telah melepaskan diri dari permukaan air. Itu dengan liar melesat keluar, menyebabkan seluruh tanah menjadi berantakan pada saat ini. Banyak garis retak juga mulai menyebar seperti gempa bumi. Kecepatan cahaya penguasa hijau giok sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu mendekati semua orang. Semua orang itu hanya bisa manuver Do-uki di dalam tubuh mereka dalam keterkejutan mereka saat mereka dengan cepat membentuk pertahanan Do-uki di depan mereka. Bang! Ledakan energi rendah dan dalam terdengar berulang kali di tanah kosong ini. Tangisan menyedihkan terdengar secara acak ketika banyak tokoh mendarat dengan keras di tanah. Tubuh mereka menggosoknya, membentuk banyak bekas luka panjang saat mereka melakukannya. Pohon-pohon besar yang patah di sepanjang jalan mengubah area dalam radius 50 meter menjadi berantakan. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dengan menampilkan tsunami pemecah api dengan seluruh kekuatannya, bahkan seorang ahli di puncak kelas Do Huang tidak akan berani menerimanya dengan paksa. Kekuatan orang-orang ini tidak melebihi bintang 5 Do Huang. Nasib mereka secara alami akan menyedihkan. Cahaya penggaris perlahan tersebar dan tanah yang bergetar perlahan berhenti. Xiao Yan mengangkat kepalanya, dan melirik banyak sosok manusia, yang telah mendarat 100 meter jauhnya. Erangan menyakitkan dan ketakutan bisa terdengar samar-samar. Orang-orang ini kemungkinan akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati kali ini. Xiao Yan menjabat tangannya dan penggaris berat ditempatkan ke dalam cincin penyimpanannya. Dia baru saja akan berbalik dan memasuki pintu pohon ketika tawa tua yang aneh tiba-tiba muncul di sampingnya. Hehe, anak kecil, kamu benar-benar sangat kejam telah menghancurkan semua orang ini. Namun, apakah kamu berencana untuk pergi begitu saja setelah mengubah tempat ini menjadi berantakan? Langkah kaki Xiao Yan berhenti. Dia menoleh, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan penampilan yang tampak agak rendah hati berdiri di cabang pohon di sampingnya. Pria itu menatapnya sambil tersenyum. Mata Xiao Yan langsung menyipit setelah mereka menyapu pria tua berjubah abu-abu itu. Orang ini muncul dengan cara yang sangat aneh. Bahkan dengan persepsi spiritual Xiao Yan, dia tidak dapat merasakannya. Selain itu, bukankah orang yang terlalu kuat tidak bisa memasuki pegunungan mata surga ini? Mengapa orang ini bisa? Mata Xiao Yan menatap tajam pada pria tua yang tampak rendah hati, berpakaian abu-abu, itu. Sesaat kemudian dia akhirnya tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan dengan sopan bertanya, "Tuan tua ini seharusnya adalah tetua dari suku tikus penelan emas, kan?" Pegunungan mata surga memiliki efek menekan orang yang terlalu kuat untuk memasukinya, namun kekuatan orang tua di depannya ini sudah melebihi batas ini. Kemungkinan dia bukan seseorang dari dunia luar. Dalam hal ini, dia harus menjadi ahli lokal. Selain itu, seluruh panggung gunung surga adalah wilayah suku tikus penelan emas. Kemungkinan orang ini adalah seseorang dari suku tikus penelan emas. Pria tua berjubah abu-abu itu terkejut setelah mendengar ini. Dia melompat turun dari cabang pohon. Dia memandang Xiao Yan sekali sebelum tersenyum dan berkata, "Penglihatan anak kecil memang cukup bagus." Xiao Yan tersenyum. Setelah mengingat apa yang dikatakan Nalan Yanran kepadanya sebelumnya, Xiao Yan tentu saja tidak akan mengatakan apapun untuk menyinggung anggota suku tikus menelan emas ini. Selain itu, orang ini cukup kuat dan kemungkinan memiliki posisi tinggi di klan. Kemungkinan seseorang akan menderita dengan menyinggung perasaannya. Diri yang lebih muda ini adalah Xiao Yan. Saya telah ceroboh untuk mengubah tempat ini menjadi seperti ini. Mudah-mudahan, Pak Tua tidak akan menyalahkan saya. Xiao Yan tersenyum. Sebuah botol giok dengan cepat muncul di tangannya. Setelah itu, dia menyerahkannya. Ini adalah beberapa Qi Mending Pills. Meskipun saya tahu bahwa hal-hal ini mungkin tidak ada apa-apanya di mata Tuan Tua, mereka memiliki efek yang cukup besar ketika digunakan untuk memulihkan Do Qi seseorang. Qi Mending Pill adalah pil obat tipe 5 yang dapat dibuang. Itu memiliki efek memungkinkan Do Huang atau Do Song untuk memulihkan Do Qi mereka pada tingkat yang lebih cepat, dan dianggap sebagai pil obat yang dapat diperluas tingkat yang lebih tinggi.
Pria tua berpakaian abu-abu itu terkejut saat melihat tindakan Xiaoyan ini. Namun, matanya yang menyipit langsung cerah ketika dia mendengar nama Qi Mending Pil. Pil obat bahkan lebih langka dari perspektif binatang ajaib karena hanya manusia yang memiliki alkemis. Meskipun beberapa binatang ajaib mampu memperbaiki pil obat dengan mengandalkan bakat mereka, jumlahnya terlalu sedikit. Qi Mending Pil ini mungkin bukan tingkat yang sangat tinggi, tetapi efeknya dengan cepat memulihkan douki seseorang menyebabkan pria tua berjubah abu-abu itu tertarik. Hehe, anak kecil, aku merasa kamu sangat enak dipandang saat pertama kali melihatmu. Pria tua berjubah abu-abu itu menjilat bibirnya dan tertawa. Setelah itu, dia tidak melakukan tindakan saat dia begitu saja menerima botol giok dari Xiaoyan. Setelah itu, dia melihat sekelilingnya, melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Saya akan meminta seseorang untuk membersihkan tempat ini. Anak kecil tidak perlu khawatir. Saya juga akan membantu Anda membersihkan beberapa hal yang merepotkan ini." Xiaoyan menyeringai dan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya ke pria tua berjubah abu-abu dan dengan hormat berkata, "Kalau begitu, terima kasih Tuan Tua. Orang tua saya adalah Jingu. Jangan panggil aku Pak Tua apapun." Pria tua berpakaian abu-abu itu tertawa. Tatapannya berkeliaran di sekitar tubuh Xiaoyan sekali sebelum dia tiba-tiba berkata, "Anak kecil, kamu adalah seorang alkemis, kan? Aroma seperti itu bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa." Xiaoyan ragu-ragu sejenak. Pihak lain jelas memiliki bakat khusus dalam hal indera penciuman. Oleh karena itu, dia tidak menyembunyikan apapun dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. "Hehe, alkemis. Hal ini benar-benar terlalu langka." Cahaya aneh melintas di mata Jingu saat melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia segera tersenyum dan berkata, "Kamu harus masuk dulu." Rubah putih gadis kecil itu tidak memiliki masalah melewati labirin. Namun, masih ada cukup banyak penghalang jika Anda ingin berhasil mencapai kolam darah. Tenang, orang tua saya bukanlah seseorang yang tidak akan bekerja setelah menerima sesuatu. Aku akan memberitahu yang lain untuk menjagamu secara khusus. Hati Xiaoyan bersukacita saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak rugi dengan memberikan pil obat ini. Orang tua ini memang memiliki posisi yang cukup tinggi dalam menelan emas suku tikus. Karena Xiaoyan telah mendapatkan apa yang dia butuhkan, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah menangkupkan tangannya ke Jingu, dia berbalik, dan memasuki pintu pohon. Jingu tanpa sadar membelai jenggotnya saat dia melihat Xiaoyan menghilang di balik pintu pohon. Ekspresinya adalah salah satu pemikiran yang mendalam sementara dia dengan lembut bergumam, "Orang kecil ini juga seorang alkemis, tapi aku ingin tahu apakah dia telah mencapai persyaratan kita. Jika memungkinkan, kita akan dapat menyelamatkan cukup banyak masalah." Xiaoyan baru saja melangkah ke pintu pohon saat area di depannya tiba-tiba menjadi cerah. Pikirannya langsung terasa agak pusing. Pada saat dia pulih, dia tercengang menyadari bahwa ruang di sekitarnya telah diresapi oleh lapisan kabut tebal yang tidak dapat tersebar. Kepadatan kabut di tempat ini setidaknya 10 kali lebih padat daripada kabut di pegunungan. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa terganggu adalah bahwa kabut di tempat ini tidak dapat ditembus oleh kekuatan spiritual. Ketika menyebar, tampaknya bertemu dengan obstruksi besar, sehingga sulit untuk mencapai efek menyelidik. Apakah ini yang disebut labirin? Memang merepotkan. Xiaoyan dengan sungguh-sungguh menyapu matanya di sekelilingnya saat dia berkata dengan lembut. Xiaoyan tiba-tiba merasakan tangannya menjadi dingin saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Segera, suara lembut Nalan Yanran ditransmisikan dari sampingnya, "Tidak perlu panik. Ini saya." Lengan tegang Xiaoyan perlahan rileks. Tatapannya mengikuti arah dari mana suara itu berasal dan melirik. Namun, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Namun sentuhan yang ditransmisikan dari tangannya dengan jelas memberitahunya bahwa Nalan Yanran ada di sampingnya. Tidak perlu melihat. Labirin ini bisa menghalangi pandangan seseorang. Meskipun kami berdekatan, kami masih tidak dapat melihat tubuh pihak lain. Aku akan menarikmu bersamaku.
Dengan rubah putih memimpin, seharusnya tidak terlalu sulit untuk keluar dari tempat ini. Suara Nalan Yanran perlahan ditransmisikan, menyadari keraguan di hati Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit saat mendengar ini. Hatinya sedikit bersukacita. Beruntung dia bertemu Nalan Yanran di sepanjang jalan. Kalau tidak, bahkan dia akan terjebak di dalam labirin ini. Kabut tebal meresap ke labirin sementara sentuhan lembut dari tangannya tampak seolah-olah seseorang menyentuh batu giok berkualitas tinggi. Perasaan indah dan lembut menyebabkan seseorang merasa tidak mau berpisah dengannya. Hal ini menyebabkan hati Xiao Yan tanpa sadar bergetar. Namun, perasaan semacam ini dengan cepat ditekan oleh Xiao Yan saat itu muncul. Dia segera menundukkan kepalanya karena malu, dan membiarkan Nalan Yanran menariknya saat mereka perlahan maju. Kemajuan yang tenang ini berlanjut selama hampir setengah jam sebelum Xiao Yan merasakan bahwa kabut di sekitarnya tampaknya secara bertahap menjadi jauh lebih tipis. Kami akan meninggalkan labirin. Di samping Xiao Yan, Nalan Yanran memancarkan suara lembut yang sepertinya telah meletakkan beban berat. Suara Nalan Yanran baru saja terdengar saat angin bertiup. Kabut tebal di sekitarnya sangat berfluktuasi. Mereka dengan cepat mundur dan pemandangan di sekitarnya perlahan muncul. Puncak gunung yang tampak sangat megah muncul di depan Xiao Yan dan Nalan Yanran. Pada saat ini, mereka berdua berada di bagian bawah titik tengah. Tikus besar yang ditutupi oleh rambut emas berulang kali berputar-putar di kedua sisi jalan gunung yang agak curam. Ini seharusnya tikus penelan emas. Jangan membahayakan mereka. Jika tidak, itu pasti akan membuat marah suku tikus menelan emas. Mata cantik Nalan Yanran menatap tikus besar berwarna emas saat dia mengucapkan pengingat. Iya. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Ayo pergi. Titik tengah adalah tempat panggung gunung surga berada. Setelah itu akan ada beberapa pos pemeriksaan yang telah ditempatkan oleh suku tikus penelan emas. Hanya dengan berhasil melewati mereka, seseorang akan dapat mencapai kolam darah di puncak. Nalan Yanran memeluk rubah putih sementara jarinya menunjuk ke tengah gunung saat dia tersenyum manis. Panggung gunung surga. Mata Xiao Yan menyipit saat mendengar ini. Tempat ini adalah panggung gunung surga yang disebutkan Tang Ying. Selain itu, dia mengatakan bahwa mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bekerja sama di sana. Kemungkinan dia berbicara tentang bekerja sama untuk melewati pos pemeriksaan. Kemungkinan ada cukup banyak orang yang saat ini hadir di sana. Pos pemeriksaan yang biasanya dipasang oleh suku tikus penelan emas cukup sulit. Meskipun mereka yang tiba di sini tidak lemah, cukup sulit jika seseorang ingin menerobos mereka. Nalan Yanran tertawa. Xiao Yan juga tersenyum. Ada panas yang membara di matanya saat dia berseri-seri. Kalau begitu, ayo pergi. Kita seharusnya tidak membiarkan orang lain menempati 8 tempat di depan kita. Jari-jari kaki Xiao Yan menekan tangga batu yang curam setelah kata-katanya terdengar. Segera, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat bergegas ke tengah gunung. Nalan Yanran dengan cepat mengikuti di belakangnya. Bagian tengah pegunungan mata surga adalah platform yang sangat luas. Platform ini dibangun dari batu-batu yang disusun secara teratur. Ada tangga batu yang mencapai puncak pegunungan mata surga di satu sisi platform. Namun, bagian depan tangga batu saat ini dijaga oleh beberapa suku tikus emas bertubuh manusia. Ada hampir 20 sosok manusia berkumpul di peron jauh dari tangga batu. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok ukuran. Beberapa dari mereka sendirian, beberapa dari mereka bertiga sementara beberapa dari mereka berada dalam kelompok yang lebih besar. Orang-orang ini tersebar di peron dan saling berbisik. Saat melakukannya, tatapan mereka akan berulang kali menyapu ke arah jalan curam yang mengarah ke platform. Berdasarkan waktu, labirin harus ditutup. Setelah waktu habis dan labirin ditutup, sudah waktunya bagi mereka untuk mencoba menerobos pos pemeriksaan. Sosok berwarna-warni, yang sangat menarik perhatian di kerumunan manusia dengan aura seperti Phoenix yang mulia, dengan mudah menjadi salah satu karakter utama yang hadir. Wanita ini secara alami adalah Nona Feng dari Paviliun Petir Angin. Sementara dia secara acak berbicara dengan seseorang di sampingnya, mata cantik wanita berpakaian warna-warni ini akan berulang kali menyapu tangga batu.
Sudut mulutnya berisi ejekan samar. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia memang agak melebih-lebihkan orang itu. Tidak terduga bahwa dia bahkan tidak dapat mencapai tahap gunung surga ini. Gong! Suara gong perlahan bergema di atas platform sementara sosok tua yang agak kecil perlahan berjalan keluar. Tatapannya menyapu tempat itu dengan acuh tak acuh saat dia berkata dengan suara yang agak lemah, "Waktu habis, biarkan upaya untuk menerobos pos pemeriksaan dimulai." Wanita berpakaian warna-warni itu benar-benar menarik pandangannya ketika dia mendengar orang ini membuka mulutnya. Tampaknya orang itu hanya mengandalkan roh yang kuat seperti yang dia duga. Namun, keuntungan itu sama sekali tidak ada di panggung gunung surga. Suara angin kencang muncul sementara tatapan semua orang bergeser. Segera, dua sosok melesat dari tangga batu seperti dua anak panah. Setelah itu, mereka terus mendarat di peron. Tawa dingin dan cerah dipancarkan secara acak. "Maaf, saya telah tiba beberapa saat kemudian. Mudah-mudahan, saya tidak mengganggu pos pemeriksaan yang lewat, bukan?" Mata cantik wanita berpakaian warna-warni itu mengeras saat mendengar tawa ini. Dia perlahan menoleh dan melirik wajah muda yang tersenyum itu. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mendengus dingin dan memalingkan wajahnya.